Bab 1406 Perlombaan Bela Diri Dewa. Kamu ingin mengambil kepala Zhao ini dengan sedikit kemampuan? Zhao Feng memindai 3 dewa kuno, senyum tipis di bibirnya. Roda emas yang berkobar di depannya perlahan berputar, tapi sepertinya itu tidak akan pernah mencapainya. Pemandangan ini menyebabkan hati ketiga dewa kuno berdebar kaget. Maksud waktu, 3 dewa kuno secara alami merasakan energi ini. Tapi tingkat apa yang telah dicapai maksud waktu Zhao Feng sehingga itu bisa menghentikan serangan roda emas dewa kuno? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau? Tubuh dewa kuno roda emas bergetar saat dia menatap tak percaya pada Zhao Feng. Laporan intelijen The Blazing Gold Rache mengatakan bahwa Zhao Feng masih merupakan dewa kuno peringkat 7. Tapi bisakah dewa kuno peringkat 7 dengan mudah menetralkan teknik tertinggi dewa kuno peringkat 8? Bahkan belum 10 tahun berlalu, tetapi Zhao Feng sudah tumbuh ke level ini? Kamu mungkin satu-satunya kan? Zhao Feng mengamati daerah sekitarnya dan melihat bahwa tidak ada orang lain. Roda emas dewa kuno ini pasti berencana untuk mengambil semua kemuliaan untuk dirinya sendiri dan datang secepat mungkin. Zhao Feng meninju, langsung menghancurkan roda api. The Chaos Origin di tinjunya bahkan melahap sebagian energi sebelum kembali ke tubuh Zhao Feng. Lari. Setelah melihat ini, roda emas dewa kuno segera mulai melarikan diri. Ledakan. Twish. Cahaya keemasan yang menyala-nyala meletus dari tubuh roda emas dewa kuno. Dengan membakar kekuatan ilahi, dia bisa menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan kecepatannya saat dia melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng barusan berarti bahwa bahkan mereka bertiga bekerja sama tidak memiliki kesempatan untuk menang. Pria berkulit merah dan wanita berjubah valet menggunakan instant movement untuk melarikan diri ke dua arah lainnya. Mereka bertiga telah memilih untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada saat ini, mereka semua bertaruh bahwa Zhao Feng akan mengejar orang lain, membiarkan yang lain bertahan hidup. Menurutmu kamu bisa kabur? Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba melonjak dengan energi garis keturunan yang kuat. Dalam sekejap, 2 pedang ilahi asal Chaos setebal lengan melesat ke arah pria berkulit merah dan wanita berjubah ungu. Sesaat kemudian, 2 pedang ilahi asal Chaos telah terbang beberapa ratus ribu li dan menembak melalui tubuh mereka. Jeritan memenuhi udara saat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Riak spasial muncul di atas hutan kuno yang rimbun. Sosok emas menyerbu keluar dari kekosongan dan mulai melarikan diri. Itu berisiko. Karena Zhao Feng memutuskan untuk membunuh mereka berdua terlebih dahulu, saya berhasil menghindari bencana. Roda emas dewa kuno menghela nafas lega. Saya harus melaporkan masalah ini ke Blazing Gold Rache. Zhao Feng harus dicegat dan dibunuh sebelum dia dapat kembali ke ras spiritual. Ekspresi roda emas dewa kuno menjadi gugup. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng membuatnya setidaknya mencapai puncak peringkat 8, bahkan peringkat 9. Dengan kecepatan pertumbuhan yang menakutkan seperti itu, Zhao Feng tidak bisa ditinggalkan sendirian lagi. Tetapi pada saat ini, suara geli datang dari depan. Kamu masih ingin membunuhku? Bagaimana ini bisa terjadi? Anda berhasil mendahului saya? Roda emas dewa kuno sepertinya sangat ketakutan. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia dengan takut menatap Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng sangat cepat, dia seharusnya datang dari belakang. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di hadapannya? Suara mendesing. Zhao Feng perlahan terbang, mendekati roda emas dewa kuno. Dia sudah lama memperoleh keterampilan pergeseran tata ruang. Pergeseran spasial dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Saat menggunakannya sekarang, dia telah melakukan perjalanan terlalu jauh, menyebabkan dia kembali untuk menemukan roda emas dewa kuno. Zhao Feng, lalu kita akan mati bersama? Roda emas dewa kuno mengatupkan giginya, wajahnya menjadi muram dan bertekad saat kekuatan ilahinya menyala. Mengingat dendam antara Blazing Gold Rache dan Zhao Feng tidak akan pernah membiarkannya pergi, jadi dia memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Jika dia bisa membunuh Zhao Feng, itu akan lebih baik. Anda ingin meledak sendiri? Zhao Feng melambaikan tangan. Energi putih yang aneh segera menyelimuti roda emas dewa kuno. Tiba-tiba, roda emas dewa kuno merasa seperti berada di dunia yang bergerak lambat.
Setiap gerakannya, pikirannya, dan bahkan peledakan dirinya telah melambat hingga merangkak. Suara mendesing. Zhao Feng segera mendekati roda emas dewa kuno yang meledak sendiri. Mata kirinya berdenyut dengan energi jiwa yang tangguh saat dia mencari jiwa roda emas dewa kuno. Kedua ras itu sebenarnya sedang berperang. Wajah Zhao Feng membeku. Ras spiritual dan balap emas berkobar selalu berkonflik satu sama lain, terus-menerus bertengkar. Jika bukan karena penindasan Life Secret Land, kedua ras itu akan berperang ratusan juta tahun yang lalu. Tapi kali ini, Life Secret Land gagal menekannya. Untuk detail spesifik, seseorang harus kembali ke tahun ketiga setelah kepergian Zhao Feng dari ras spiritual. Pada saat itu, dimensi rahasia utama muncul di zona Ziling. Melalui berbagai indikasi, ditentukan bahwa dimensi rahasia ini terkait erat dengan salah satu dari 10 ras kuno teratas. Tanah suci alam dewa dari zona Ziling berhubungan dengan 4 faksi bintang 5, yang bekerja sama untuk mengunci berita ini sehingga mereka dapat menjelajahi dimensi rahasia sendiri. Namun, batasan dimensi rahasia berarti hanya mereka yang berada di bawah level dewa kuno yang bisa masuk. Dengan demikian, berbagai faksi mengirim ahli elit mereka di bawah level dewa kuno di dalam. Pada titik terakhir, para murid ras spiritual berhasil merebut harta yang tak tertandingi dari tangan murid-murid Blazing Gold Rache. Pada awalnya, kedua balapan mencoba bernegosiasi, tetapi negosiasi gagal. Balapan kemudian mulai menyerang dan menyerang satu sama lain. Justru karena alasan inilah Universal Salvation Hall, yang semula di bawah administrasi ras spiritual, telah ditempati oleh Blazing Gold Rache. Roda emas dewa kuno ini tidak tahu banyak, dan mungkin tidak akurat. Zhao Feng tidak sepenuhnya mempercayai ingatan dewa kuno roda emas, dia hanya mempertimbangkannya. Begitu dia kembali ke perlombaan spiritual, Zhao Feng akan mengetahui seluruh situasinya. Kamu bisa mati sekarang. Zhao Feng melambaikan tangannya ke roda emas dewa kuno. Roda emas dewa kuno segera kembali normal, tetapi kemudian prosesnya mulai dipercepat. Tidak, roda emas dewa kuno ingin menghentikan peledakan diri, tetapi dia tidak punya waktu. Sepertinya dia telah memasuki dunia yang bergerak cepat. Dalam ledakan yang memekakkan telinga, api emas yang merusak mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Tapi Zhao Feng telah meninggalkan jangkauan ledakan sejak lama. Dengan identitas saya terbuka, saya tidak bisa lagi menggunakan kapal terbang, kata Zhao Feng tegas. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan Blazing Gold Rache mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Jika Blazing Gold Rache mengetahui bahwa dia telah naik dari peringkat 7 ke peringkat 9 hanya dalam beberapa tahun yang singkat, mereka akan segera mengirim ahli dewa-dewa untuk mencegatnya. Zhao Feng telah bekerja sama dengan Xin Wuheng untuk mengalahkan dewa-dewa sebelumnya. Tetapi Xin Wuheng adalah kekuatan utama saat itu sementara Zhao Feng baru saja meluncurkan serangan diam-diam dan menahan musuh. Jika Zhao Feng mencoba melawan dewa-dewa sendirian, dia hanya akan bisa lari. Dan kecepatan kultivasi Zhao Feng benar-benar terlalu cepat. Jika orang lain mengetahui hal ini, beberapa orang pasti akan mulai menjadi serakah. Zhao Feng menghapus fragmen artefak ancestral dari dimensi interspatialnya. Apakah ada cara untuk menyembunyikan kultivasi saya? Lebih baik jika dewa-dewa tidak bisa memperhatikan saya. Zhao Feng meminta instruksi. Itu agak sederhana. Fragmen artefak ancestral memiliki penampilan yang sangat santai. Bentuk lengkap dari fragmen artefak leluhur telah dibuat bertahun-tahun yang lalu. Ia telah mengalami banyak hal dan mengetahui banyak seni rahasia. Secara alami tahu cara untuk menyembunyikan kultivasi seseorang. Ini adalah seni penyegelan rahasia dari God Siling Rache. Setelah Anda memahaminya, Anda dan saya akan bekerja sama untuk menggunakannya. Bahkan Dewa Surga pertama Tuhan tidak akan bisa merasakanmu. Fragmen artefak leluhur mengirimkan aliran cahaya ke jiwa Zhao Feng. 3 hari kemudian, Zhao Feng berhasil memahami seni penyegelan Dewa Siling Rache. Bersama dengan fragmen artefak leluhur, dia berhasil menyembunyikan auranya sehingga dia tampak seperti peringkat 8 puncak. Setelah itu, Zhao Feng melanjutkan menggunakan pergeseran tata ruang. Pusaran spasial mulai berputar di sekitar Zhao Feng. Secara bertahap, pusaran spasial menyusut, tetapi riak spasial semakin intensif. Sesaat kemudian, tubuh Zhao Feng jatuh ke pusaran spasial kecil. Karena dia sudah berada di zona Ziling dan jarak yang tersisa tidak terlalu jauh, menggunakan pergeseran tata ruang akan lebih cepat daripada metode lainnya. Pusaran spasial tiba-tiba muncul, dan sosok Zhao Feng perlahan muncul darinya.
Setelah menggunakan pergeseran tata ruang beberapa kali berturut-turut, Zhao Feng akan beristirahat sebentar. 3 bulan kemudian, Zhao Feng tiba di perlombaan spiritual tanpa insiden. Mengingat status Zhao Feng dalam perlombaan spiritual, kedatangannya memicu badai. Zhao Feng telah menghilang selama beberapa tahun tanpa sepatah kata pun dan tidak ada kabar tentang dia sama sekali. Banyak orang percaya bahwa Zhao Feng telah meninggal dalam perjalanannya atau mungkin telah dicegat dan dibunuh oleh Blazing Gold Rache. Tapi sekarang, Zhao Feng tidak hanya kembali ke ras spiritual, budidayanya telah mencapai puncak peringkat 8. Jelas bahwa Zhao Feng, yang pergi keluar untuk mengasah dirinya sendiri, telah menemukan kesempatan yang sangat besar. Kalau tidak mungkin dia mencapai puncak peringkat 8 dalam waktu kurang dari 10 tahun. Hal pertama yang dilakukan Zhao Feng sekembalinya adalah pergi mencari Zhao Yufei, tetapi Yufei berada di pengasingan di dalam zona terlarang dari ras spiritual. Zhao Feng, apa yang kamu temui dalam tamasya yang kamu telah mencapai puncak peringkat 8? Tuan Zhao Yufei, tetua ketiga dari ras spiritual, bertanya. Dia telah mencurahkan semua kekuatannya untuk mengajar Zhao Yufei, merangsang kekuatan garis keturunan ras spiritualnya dengan harapan Zhao Yufei bisa melampaui Zhao Feng. Zhao Yufei telah berhasil dengan susah payah untuk menemukan peluang besar di dimensi rahasia, dan dalam pengasingannya, kekuatannya meningkat dengan pesat. Tapi Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat 8. Saya tidak sengaja memasuki dimensi yang ditinggalkan oleh Light Rache dan menemukan banyak kesempatan. Zhao Feng menjelaskan secara samar-samar. Sepertinya kamu dan Yufei adalah orang yang sangat beruntung. Tetua ketiga menghela nafas secara emosional. Apa yang terjadi dengan Yufei? Zhao Feng segera bertanya. Zhao Yufei mungkin telah pergi ke dimensi rahasia yang terhubung ke 10 ras kuno teratas. Ada beberapa berita tentang Zhao Yufei dalam ingatan roda emas Dewa Kuno, tapi itu sangat kabur dan tidak pasti. Dia menerima warisan salah satu dari 10 ras kuno teratas, God Martial Rache. Kata sesepuh ketiga dengan agak bersemangat dan bangga. Tetua ketiga selalu merasa agak kecewa atas penolakan Zhao Feng untuk menjadi muridnya. Tetapi sekarang Zhao Yufei telah memperoleh warisan dari perlombaan bela diri dewa, dia yakin untuk melampaui Zhao Feng dan memimpin perlombaan spiritual ke masa depan yang gemilang. Perlombaan bela diri dewa? Zhao Feng terkejut. Perlombaan bela diri dewa adalah ras mitos yang menempati peringkat kelima di antara 10.000 ras kuno. Itu adalah balapan dengan kemampuan pemahaman terbesar. Kekuatan anggota ras ini selalu jauh melampaui tingkat kultivasi mereka, dan mereka dapat dengan mudah memahami berbagai jenis energi maksud. Mereka bahkan merasa lebih mudah untuk memahami hukum dibandingkan dengan ras lain. Selain itu, anggota dari God Martial Rache semuanya adalah petarung yang hebat. Bakat mereka dalam bertarung tak tertandingi, dan mereka selalu bisa mencapai puncak kemahiran saat menggunakan seni rahasia. Ini adalah ras mitos prajurit transenden. Ini mungkin alasan perang antara Blazing Gold Rache dan Spiritual Rache. Hati Zhao Feng tenggelam. Kecepatan kultivasi ras spiritual selalu menjadi salah satu yang terbaik di antara 10.000 ras kuno, dan sekarang Zhao Yufei telah memperoleh warisan dari Dewa Bela Diri. Dia telah mengisi kekurangan pemahaman. Mungkin dalam 1000 tahun, paling lama 10.000 tahun, Zhao Yufei akan mencapai level dewa-dewa, dan dia akan menjadi dewa ras spiritual dewa yang sangat terampil dalam pertempuran. Ini akan cukup untuk mengubah takdir dari seluruh ras spiritual. Sebagai musuh bebuyutan ras spiritual, Blazing Gold Rache tidak dapat mengizinkan situasi ini. Bab 1407 berpartisipasi dalam perang. Ini mungkin alasan perang antara Blazing Gold Rache dan Spiritual Rache. Hati Zhao Feng tenggelam. Benar, sebelumnya, Blazing Gold Rache bahkan mengirim dewa-dewa setengah langkah untuk mencoba dan membunuh Zhao Yufei, tetapi mereka ditemukan dan dihentikan oleh ras saya, kata tetua ketiga, ekspresinya dingin. Apa, The Blazing Gold Rache benar-benar mengirim dewa-dewa setengah langkah untuk mencoba dan membunuh Yufei? Zhao Feng juga khawatir dengan berita ini. Dia tidak menyangka bahwa Blazing Gold Rache benar-benar akan memobilisasi kekuatan semacam ini untuk menghadapi junior dewa sejati. Saat ini, Yufei adalah jantung dari ras spiritual. Begitu dia dewasa, Blazing Gold Rache yang kecil tidak akan lagi cocok dengan ras spiritual saya. Tetua ketiga tampak agak senang, matanya bersinar dengan antisipasi. Pertama, dia adalah Tuan Zhao Yufei, jadi jika Zhao Yufei menjadi dewa-dewa, dia juga akan mendapatkan kemuliaan.
Kedua, Zhao Feng pernah menolak untuk menjadi muridnya, dan murid kedua dari penatua ketiga Zhao Yufei sekarang pasti akan melampaui Zhao Feng di masa depan. Sebelumnya setiap kali orang luar berbicara tentang jenius nomor 1 dari perlombaan spiritual, mereka pasti akan berbicara tentang Zhao Feng. Tapi di masa depan, ini belum tentu menjadi masalahnya. Ketika Yufei kembali dari dimensi rahasia, dia sudah menjadi dewa kuno peringkat 7, dan dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun sekarang. Melihat keterkejutan Zhao Feng, tetua ketiga melanjutkan, senyumnya semakin lebar. Zhao Feng mengangguk. Zhao Yufei selalu memiliki potensi yang tidak biasa, dan sekarang dia memiliki warisan dari God Martial Rache, dia akan mencapai level yang luar biasa di masa depan. Mungkin dia bahkan bisa memimpin perlombaan spiritual untuk mendapatkan kembali kemuliaannya. Zhao Feng, ras spiritual saat ini sangat kekurangan kekuatan tempur tingkat tinggi. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus pergi keluar dan mengasah dirimu di garis depan. Tetua ketiga memandang Zhao Feng dan melanjutkan. Meskipun dia memiliki dendam terhadap Zhao Feng, itu hanya karena Zhao Feng menolak menjadi muridnya. Zhao Feng baru saja kembali dari perjalanannya dan budidayanya telah melompat ke puncak peringkat 8. Dia pasti belum sepenuhnya menstabilkan dirinya pada tingkat kultivasi ini, dan kekuatannya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan puncak peringkat 8 senior. Jadi, tetua ketiga ingin Zhao Feng mengasah dirinya di medan perang dan memperkuat kultivasinya. Selain itu, dia juga bisa membawa kelegaan pada ras spiritual, yang saat ini merupakan sisi lemah dari perang ini. Sangat kekurangan kekuatan tempur tingkat tinggi? Zhao Feng agak bingung. Berbicara secara logis, ras spiritual seharusnya lebih kuat dalam kekuatan keseluruhan daripada ras emas berkobar. The Blazing Gold Rache adalah orang yang memulai perang ini. Pada saat itu, mereka tiba-tiba menyerang kami, dengan cepat membunuh banyak pasukan tempur tingkat menengah dan tinggi kami. Meskipun ras spiritual bereaksi secepat mungkin, Blazing Gold Rache saat ini lebih unggul dalam perang ini. Tetua ketiga tampak agak marah ketika dia berbicara. Baiklah kalau begitu, Zhao Feng setuju untuk ambil bagian dalam perang. Sebagai murid inti dari ras spiritual, dia menerima banyak manfaat dengan mengandalkan faksi bintang 5 ini. Selain itu, perang antara dua ras telah dimulai atas Zhao Yufei, jadi Zhao Feng tidak bisa hanya duduk diam dan tetap tidak terlibat. Selain itu, setelah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, dia akan dapat melepas segel dan mengungkapkan tingkat kultivasinya dan menarik lebih sedikit kecurigaan. Baik, pergilah ke Sekte Celestial Net secepat mungkin. Faksi ini adalah salah satu area yang lebih penting di wilayah ras spiritual. The Blazing Gold Rache telah lama ingin menempatinya selama ini. Tetua ketiga segera memberi Zhao Feng misi penting. Setelah meninggalkan zona terlarang perlombaan spiritual, Zhao Feng beristirahat sebentar dan kemudian berangkat. Sementara itu, di dalam ruang rahasia bawah tanah bersinar dengan cahaya api yang berkobar. Tetua, Zhao Feng telah kembali ke perlombaan spiritual. Seorang pria berlapis emas muncul di istana bawah tanah, sikapnya penuh hormat dan hormat. 3 bola cahaya melayang di depannya. Pria di tengah bola cahaya agak tua, tapi dia besar dan berotot, tubuhnya mendidih dengan api keemasan dan wajahnya berwibawa dan tenang. Anak itu muncul lagi. Mata penatua Jin berkedip. Dia tidak lain adalah Elder Jin yang telah memimpin pesta Blazing Gold Rache dalam pertandingan judi antara dua ras. Dia telah mengembangkan kesan yang sangat dalam tentang Zhao Feng. Perlombaan spiritual benar-benar beruntung memiliki 2 jenius tertinggi seperti Zhao Feng dan Zhao Yufei. Di sebelah kiri penatua Jin adalah pria parubaya yang lebih pendek, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan berbisa. Bagaimana kondisi Zhao Feng saat ini? Elder Jin bertanya. Setelah kembali ke ras spiritual, kultivasi Zhao Feng berada di puncak peringkat 8. Dia sekarang telah meninggalkan perlombaan spiritual, tampaknya siap untuk memasuki medan perang. Pria lapis baja emas itu menjawab. Peringkat puncak 8, penatua Jin dan pria pendek itu sama-sama terkejut. Ini bahkan belum 10 tahun, tapi dia sudah pergi dari peringkat 7 ke puncak peringkat 8. Ekspresi penatua Jin sangat suram. Pada saat ini, bola api abu-abu gelap di sebelah kanan penatua Jin bergetar, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Saya ingin setiap gerakan Zhao Feng diawasi dengan ketat. Laporkan langsung kepada saya jika terjadi sesuatu. Penatua Jin menggonggong. Pria berlapis emas meninggalkan aula rahasia. Kami tidak bisa melepaskan kesempatan ini.
Saat kita mengetahui kemana tujuan Zhao Feng, kita akan segera mengirim seorang ahli untuk membunuhnya. Mata Penatua Jin meredup ketika dia mulai memikirkan orang terbaik untuk dikirim. Pada saat ini, nyala api abu-abu dingin di sebelah kanan Penatua Jin tiba-tiba mulai mengaum. Sesosok keluar dengan mengenakan gaun emas muda. Dia memiliki wajah cantik namun dingin, dan sementara tubuhnya yang tinggi dan anggun dapat membangkitkan fantasi, auranya aneh dan aneh, seperti gunung es yang halus. Zhao Feng ini, serahkan dia padaku, wanita sedingin es itu berbicara dengan dingin. Pria parubaya pendek memandang wanita es itu dengan heran. Heh, tidak apa-apa juga. Aku akan menyerahkan Zhao Feng padamu. Penatua Jin tersenyum dan setuju. Wanita sedingin es itu membungkus dirinya dengan api yang sangat dingin dan kemudian menghilang. Ceka, Ichoflame Dewa Kuno semakin cantik dan cantik, tapi dia agak terlalu dingin. Mengapa dia begitu peduli pada Zhao Feng? Begitu Dewa Kuno Ichoflame hilang, pria pendek itu segera menanyakan pertanyaan ini. Dewa Kuno Ichoflame adalah kecantikan nomor 1 dari Blazing Gold Rache dan juga jenius paling berbakat dari Blazing Gold Rache dalam hampir 100 juta tahun terakhir. Dahulu kala, ketika Dewa Kuno Ichoflame masih terkenal, dia dikejar oleh para jenius tampan yang tak terhitung jumlahnya dari zona Ziling, tetapi dia telah menolak mereka semua. Kemudian, Ichoflame Dewa Kuno melakukan perjalanan, dan ketika dia kembali, dia sudah menjadi dewa-dewa setengah langkah. Ini hanya minatnya pada para jenius, tapi daripada menyukai mereka, dia lebih memilih untuk membunuh mereka. Penatua Jin tersenyum lebar. 10 hari kemudian, Zhao Feng tiba di Sekte Jaring Surga, di dalam perbatasan ras spiritual. Sekte Celestial Net terletak di titik tertinggi di pegunungan yang jauh. Saat Zhao Feng mendekat, dia segera diperhatikan oleh orang-orang di dalam Sekte Jaring Surga. Siapa yang berkunjung? Suara nyaring datang dari dalam, mengguncang dunia. Zhao Feng dari ras spiritual, atas perintah tetua ketiga, telah datang untuk memperkuat Sekte Jaring Surga. Zhao Feng segera menjawab. Tapi dia sebenarnya agak bingung, pemegang kekuatan dalam Sekte Jaring Surga pasti tahu siapa dia, jadi mengapa mereka menanyakan pertanyaan seperti itu? Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan mata kirinya untuk mengintip melalui barisan pertahanan kuning tua dan berbagai bangunan untuk melihat pemilik suara ini. Itu adalah pria parubaya bermartabat yang mengenakan jubah emas, auranya yang tangguh menunjukkan bahwa dia adalah puncak peringkat 8. Di sebelah pria parubaya itu adalah seorang pemuda tampan dengan wajah dingin dan arogan. Asal es Dewa Kuno? Bingung. Zhao Feng segera mengerti. Dalam pertandingan perjudian antara dua ras, asal es Dewa Kuno awalnya adalah kartu truf Dewa Kuno untuk ras spiritual. Tapi ketika pertandingan judi benar-benar terjadi, Dewa Es asal kuno menderita kekalahan yang menyedihkan dalam pertempuran pertamanya, dan pada akhirnya, Zhao Feng yang telah merebut kemenangan dari rahang kekalahan. Zhao Feng telah memperhatikan kecemburuan Dewa Es kuno pada saat itu. Dalam Sekte Celestial Net, ayah, orang ini adalah Zhao Feng, Dewa Es kuno berbisik. Peringkat puncak 8, pria parubaya itu terkejut. Apa? Peringkat puncak 8? Asal es Dewa Kuno benar-benar tercengang dan dilemparkan ke dalam linglung. Dia benar-benar dipermalukan selama pertandingan judi antara dua ras. Sekembalinya, dia rajin berkultivasi, dan dengan bantuan ayahnya, dia berhasil dengan susah payah mencapai puncak peringkat 7. Dia awalnya berencana untuk mengatur pertempuran dengan Zhao Feng pada saat dia bertemu dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa, ketika dia melihat Zhao Feng berikutnya, ayahnya akan mengatakan bahwa Zhao Feng adalah puncak peringkat 8. Meskipun kultivasi Anda tidak dapat dibandingkan dengannya, Sekte Jaring Surgawi mendengarkan perintah ayah Anda sekarang. Dalam perang antara dua ras ini, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Aku akan membuat pencapaian medan perangmu jauh melebihi Zhao Feng. Pria berjubah emas itu memandang dengan baik ke Dewa Kuno Ice Origin. Dewa Kuno Ice Origin mengangguk dengan tegas. Pada saat ini, celah muncul di susunan pertahanan Celestial Net Sekte. Suara mendesing. Zhao Feng memasuki Sekte Jaring Surga. Jadi itu Zhao Feng, jenius dari ras spiritual saya. Aku adalah komandan tempat ini, Dewa Kuno Blue Distance. Kamu baru saja tiba, jadi aku akan meminta seseorang menyiapkan tempat tinggal untukmu sehingga kamu bisa beristirahat. Dewa Kuno Blue Distance memandang Zhao Feng dengan ekspresi yang sangat hangat. Aku harus merepotkanmu. Zhao Feng setuju, di mana dia dibimbing ke sebuah istana yang luas dan indah.
Dia bersedia untuk berpartisipasi dalam perang ini sehingga dia dapat melakukan sedikit upaya untuk ras spiritual dan menyelamatkannya dari posisi yang tidak menguntungkan. Dari kelihatannya, bagaimanapun, Dewa Kuno Blue Distance tidak akan memberinya kesempatan ini. Tapi ini juga bagus. Zhao Feng diam-diam menghabiskan waktunya di garis depan. Ketika waktunya tiba dan dia menunjukkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, dia masih tidak akan mendapatkan banyak kecurigaan. Saat memasuki istana, Zhao Feng mulai berkultivasi, dengan fokus utama pada peningkatan energi niat dan memperkuat keterampilan bertarungnya. Pada malam hari, Sekte Celestial Net yang tenang dan dingin tiba-tiba menjadi sangat panas. Berdengung, bats, arai pertahanan di sekitar Sekte Jaring Surga mulai bergetar, membuat khawatir semua orang di dalamnya. Serangan musuh, petik 2. Suara panik bisa terdengar di dalam Sekte Celestial Net. Di luar Sekte Jaring Surga, kekuatan besar telah berkumpul, dipimpin oleh seorang pria parubaya raksasa, setinggi 30 kaki, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas dan perak dengan api yang berkobar di sekitarnya. Suara mendesing, sosok berjubah emas muncul, melayang di udara dan memancarkan energi kuno yang kuat. HMPH, saya tahu bahwa Anda tidak akan mudah menyerah pada Sekte Celestial Net. Dewa Kuno Blue Distance mendengus dingin. Hentikan obrolannya, Dewa Kuno Blue Distance, kita pasti akan menangkap Sekte Jaring Surga hari ini. Pria raksasa itu meraung, mengirimkan gelombang api keemasan yang membanjiri cakrawala dalam cahaya keemasan. Pria raksasa itu mengangkat kedua tinjunya, dan kemudian matahari keemasan yang menyilaukan melesat ke depan. Hanya kamu sendiri, itu tidak cukup. Ekspresi jijik muncul di wajah Dewa Kuno Blue Distance. Menyerang, Dewa Kuno Blue Distance meraung, dan tubuhnya mulai memancarkan kekuatan ilahi kristal saat dia melesat ke depan. Suara mendesing, ahli yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari Sekte Jaring Surgawi untuk mengikuti jarak biru Dewa Kuno. Haha, Sekte Celestial Net adalah milik kita hari ini. Pada saat ini, sesepuh yang agak layu muncul di samping pria raksasa itu. Orang ini segera memancarkan tekanan terik yang menyebabkan semua anggota Celestial Net Sekte berhenti saat sensasi terbakar menyelimuti tubuh mereka. Orang tua itu melambaikan telapak tangannya, mengeluarkan api coklat tua yang dengan cepat mengambil bentuk naga buas. Tidak baik, Dewa Kuno peringkat 9, Dewa Kuno Blue Distance meringis. Kekuatan ilahi kristal di sekelilingnya melonjak maju menjadi perisai kristal besar. Perisai hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur. Naga api coklat tua melolong ke depan, mendorong Dewa Kuno biru jarak dan beberapa Dewa Kuno yang dipimpinnya. Dewa Kuno peringkat 7 yang lebih lemah tidak dapat menangkis api, dan beberapa saat kemudian, dia dibakar menjadi abu. Mundur dan bertahan, Dewa Kuno Blue Distance segera memesan. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah mempertahankan Sekte Celestial Net dan menunggu bala bantuan. Comments for Chapter 1407. Bab 1408 Komandan telah melarikan diri. Mundur dan bertahan, Dewa Kuno Blue Distance segera memesan. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah mempertahankan Sekte Celestial Net dan menunggu bala bantuan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Orang-orang yang telah keluar dari Sekte Celestial Net segera mundur kembali ke dalam. Saya tidak berpikir bahwa Blazing Gold Rache akan mengirimkan Dewa Kuno peringkat 9, kata seorang tetua berambut putih dengan cemas. Dia tidak lain adalah Master Sekte dari Celestial Net Sect, Dewa Kuno peringkat 8. Orang tua itu seharusnya adalah Dewa Kuno Dark Crow dari Blazing Gold Rache. Dewa Kuno Blue Distance dengan serius menatap sesepuh yang layu itu. Dewa Kuno yang kejam dan haus darah Dark Crow yang suka menangkap musuh dan perlahan-lahan menyiksa mereka sampai mati? Dewa Kuno Parubaya tiba-tiba menggigil. Semua orang di Sekte Celestial Net tiba-tiba merasakan kabut yang menindas menyelimuti hati mereka. Jika seseorang tidak memiliki tekad untuk meledakkan dirinya sendiri, kalah dari Dewa Kuno Dark Crow berarti menderita siksaan tanpa akhir. Master Sekte Celestial Net, susunan pertahanan ini tidak akan bisa bertahan lama. Ambil beberapa murid Celestial Net Sekte dan aktifkan arai pelindung Sekte. Dewa Kuno Blue Distance segera berteriak. Baik, Master Sekte Celestial Net pergi. Sekte Celestial Net adalah faksi bintang 4,5 yang sangat tua, dan cadangannya tidak dapat diremehkan.
Sekte Celestial Net pernah mengandalkan arai pelindung sekte untuk melukai dan mendorong kembali Dewa Kuno peringkat 8 puncak. Pada saat yang sama, Dewa Kuno Blue Distance mengirim pesan meminta bala bantuan. Keke, akan menyenangkan jika kamu melakukan perlawanan. Dewa Kuno Dark Crow tertawa cekikikan. Dia dengan ringan melambaikan salah satu tangannya yang keriput. Menyerang, pria parubaya raksasa itu meraung. Berbagai api digabungkan menjadi tsunami api besar yang menabrak susunan pertahanan Celestial Net Sekte. Memegang, Dewa Kuno Blue Distance langsung berteriak. Semua anggota Sekte Jaring Surga mulai menuangkan kekuatan ilahi ke dalam arai. Ayah, apa yang kita lakukan? Dewa Kuno Ice Origin memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya dan agak bingung. Bagaimanapun, ini adalah Dewa Kuno peringkat 9 dari balap emas berkobar, dan ada juga puncak peringkat 8. Sisi mereka sepertinya tidak memiliki peluang untuk menang. Dewa Es asal kuno cukup berbakat untuk memiliki sedikit harapan untuk menjadi dewa-dewa. Dia tidak ingin mati di sini. Asal Es Dewa Kuno juga tidak memiliki tekad untuk meledak sendiri, tetapi hanya memikirkan apa yang akan terjadi padanya begitu dia ditangkap oleh Dewa Kuno Dark Crow menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Saat ini, Zhao Feng muncul dari istananya. Dewa Kuno Blue Distance menatap Zhao Feng dengan heran. Meskipun Zhao Feng baru saja tiba, Dewa Kuno Blue Distance awalnya tidak berniat membuat Zhao Feng bertarung. Dia awalnya bermaksud agar Zhao Feng beristirahat sebentar dan kemudian mengirimnya ke beberapa misi sederhana, melakukan yang terbaik untuk menjauhkan Zhao Feng dari pertempuran. Tapi sekarang Zhao Feng telah muncul, dia ingat bahwa Zhao Feng adalah Dewa Kuno peringkat 8 puncak yang akan berguna di medan perang. Zhao Feng, bersiaplah untuk menghentikan serangan musuh. Dewa Kuno Blue Distance segera memanggil. Di luar arai defensif. Mengapa ada puncak peringkat 8 lagi? Pria raksasa itu agak terkejut. Sekte Celestial Net hanya pernah memiliki satu puncak peringkat 8 Dewa Kuno dalam jarak biru Dewa Kuno. Namun, meskipun ada satu orang tambahan sekarang, karena dia telah memanggil Dewa Kuno peringkat 9, Sekte Jaring Surga masih tidak memiliki peluang untuk menang. Orang itu, Zhao Feng. Mata Dewa Kuno Dark Crow bersinar saat dia menatap Zhao Feng. Untuk beberapa alasan, ketika Dewa Kuno Dark Crow melihat wajah tenang Zhao Feng, dia merasa tidak nyaman. Cepat dan hancurkan susunannya, Dewa Kuno Dark Crow berteriak. Di saat yang sama, tombak hitam muncul di tangannya. Api hitam tirani ditembakkan dari tombak, menyatu dengan api coklat yang muncul dari tubuh Dewa Kuno Dark Crow. Istirahat, Dewa Kuno Dark Crow melambaikan tombak, memusatkan energi api tirani dari tombak dan menembakkannya. Seekor naga coklat tua sepanjang 1000 kaki meraung dengan ganas, mengguncang langit. Naga coklat tua, bersama dengan serangan ganas dari anggota ras emas berkobar lainnya, menabrak barisan pertahanan Sekte Jaring Surga. Arai pertahanan segera hancur, dan semua orang di dalam larik segera menjadi panik karena khawatir. Zhao Feng, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa sekarang? Apakah kamu mencoba untuk menyakiti kami? Dewa Kuno Blue Distance segera menggonggong saat dia menembak Zhao Feng dengan tatapan dingin. Keke, mati! Dewa Kuno Dark Crow, memegang tombak punggungnya dan dikelilingi oleh api tirani coklat, menyerang Dewa Kuno Blue Distance dan Zhao Feng. Master Sekte Celestial Net, cepat dan aktifkan arai pelindung sekte. Dewa Kuno Blue Distance meringis saat dia berteriak. Tiba-tiba, aliran cahaya biru muda yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang Dewa Kuno Blue Distance. Aliran cahaya ini terbang di udara, menyatu menjadi naga biru yang menggetarkan surga. Dewa Kuno Blue Distance membentangkan lengannya, melepaskan aliran cahaya es yang tak terhitung jumlahnya, yang menciptakan badai es besar-besaran. Baik naga biru raksasa dan badai es menyerang Dewa Kuno Dark Crow. Keke, kamu terlalu meremehkan orang tua ini. Dewa Kuno Dark Crow mulai melambai di sekitar tombaknya, mengirimkan gelombang demi gelombang api coklat tua. Ledakan, bang, jatuh. Hanya butuh beberapa saat bagi badai es Dewa Kuno Blue Distance untuk benar-benar dimusnahkan. Bahkan naga biru yang diciptakan melalui kekuatan Master Sekte Jaring Surgawi dan eselon atas Sekte Jaring Surga sedang didorong mundur lagi dan lagi. Kekuatan ilahi Zhao Feng mulai melonjak saat dia bersiap untuk menyerang. Zhao Feng, Anda berurusan dengan puncak peringkat 8 sementara Master Sekte Jaring Surgawi dan saya menahan peringkat 9 Dewa Kuno. Dewa Kuno biru jarak dipesan. Zhao Feng mengangguk dan menatap pria parubaya raksasa itu.
pria raksasa itu berada di tengah pertempuran dengan dua tetua dari Sekte Jaring Surga, satu peringkat 8 dan yang lainnya peringkat 7 puncak. Haha, mati untukku. Pria raksasa itu tiba-tiba mengaktifkan energi garis keturunannya. Ledakan, suos, seluruh tubuhnya menjadi transparan seperti kaca sekaligus sangat tangguh. Tato emas berkilat saat tubuhnya mulai memancarkan nyala api yang sangat kuat. Puncak peringkat 7 tetua Celestial Net Sekte langsung dikirim terbang, muntah darah. Sunder Flame Fist, pria raksasa itu menatap tetua peringkat 8, menyatukan kedua tinju, dan melepaskan bola api yang merusak. Bola api sepanas lava menekan ke depan dengan momentum yang menghancurkan. Tetua peringkat 8 menjadi sangat pucat. Dia melepaskan beberapa serangan kuat dengan pedangnya, tapi semuanya dihancurkan oleh bola api. Bola api panas yang membakar hendak menghancurkannya, tetapi tiba-tiba, sosok perak yang melamun melesat di depan tetua itu. Zhao Feng mengumpulkan Chaos Origin Divine Power di tangan kanannya dan meninju. Tinju yang terbuat dari energi perak gelap dan diliputi oleh medan gaya melahap yang aneh bertabrakan dengan bola api. Bola api itu pecah, dan kepalan perak gelap melahap sebagian energi api sebelum melanjutkan ke depan. Bagaimana? Pria raksasa itu meringis. Meskipun mereka berdua dewa kuno peringkat 8, keterampilan tertingginya benar-benar dihancurkan oleh Zhao Feng. Pria raksasa itu melepaskan beberapa kepalan lagi sebelum akhirnya berhasil menghancurkan kepalan perak gelap itu. Ini Zhao Feng? Pria raksasa itu menatap Zhao Feng dengan tidak percaya. Sebagai anggota dari Blazing Gold Rache, dia secara alami tahu tentang kondisi Zhao Feng saat ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Zhao Feng pada saat dia menghilang adalah dewa kuno peringkat 7 tetapi sekarang secara tak terduga menjadi peringkat 8 puncak. Dia awalnya percaya bahwa Zhao Feng hanya ingin meningkatkan tingkat kultivasinya, meninggalkan dia sebenarnya agak lemah, tetapi ini tampaknya tidak menjadi masalah sama sekali. Di sisi lain, dewa kuno jarak biru dan Master Sekte Jaring Surga sekali lagi didorong mundur oleh dewa kuno Dark Crow. Zhao Feng tampaknya lebih unggul. Dewa kuno Blue Distance kebetulan menangkap pria raksasa itu dengan tergesa-gesa menggunakan beberapa serangan untuk menghancurkan serangan Zhao Feng. Baru saja, itu adalah kekuatan ilahi asal chaos. Ras spiritual tidak memiliki banyak teknik untuk dikembangkan oleh dewa kuno, sehingga dewa kuno Blue Distance dapat menebak dari kekuatan ilahi Zhao Feng dan tekniknya seni yang dikembangkan Zhao Feng, teknik asal kekosongan surga kekacauan. Kekuatan seni ini bergantung pada jumlah dan kekuatan niat seseorang. Tetapi orang normal sudah merasa sulit untuk mengolah satu niat agar setara dengan tingkat kultivasi seseorang, apalagi berkultivasi lebih banyak. Selain itu, menggabungkan semua inten bersama-sama adalah prospek yang sulit. Tapi barusan, kekuatan ilahi asal chaos yang digunakan Zhao Feng jauh melebihi puncak peringkat 8. Keke, kamu masih punya waktu untuk memperhatikan orang lain saat melawan orang tua ini? Dewa kuno Dark Crow tertawa terbahak-bahak saat api coklat gelapnya melesat ke arah dewa kuno jarak biru seperti sambaran petir. Pemusnahan Dark Flame, dewa kuno Dark Crow mengayunkan tombaknya ke udara. Ledakan, suos, api coklat tua bergabung menjadi gelombang besar yang melonjak menuju dewa kuno Blue Distance. Oh tidak, jarak biru dewa kuno berubah suram saat dia membakar kekuatan ilahi. Menggunakan seni rahasia, dia membentuk penghalang kristal transparan. Gelombang api datang lagi dan lagi, tanpa henti menghantam penghalang kristal. Pada ronde keempat, penghalang Ancient God Blue Distance hancur. Dia terbang mundur, menabrak sebuah gedung. Jarak biru dewa kuno, Master Sekte Celestial Net dengan cemas memanggil. Sebagai anggota dari Blazing Gold Rache, Ancient God Dark Crow memiliki pertahanan yang tangguh. Baru saja, dia bisa mengabaikan naga biru dan meluncurkan serangan sengit terhadap dewa kuno jarak biru, yang langsung mengalahkannya. Suara mendesing, cahaya kristal melesat dari reruntuhan. Melewati asal es dewa kuno, itu membawanya ke dimensi khusus. Kemudian, dewa kuno Blue Distance segera meletus dengan kecepatan yang sebanding dengan dewa kuno peringkat 9 dan melarikan diri. Ini membuat Sekte Celestial Net dan Blazing Gold Rache terpana. Orang terkuat di Sekte Jaring Surgawi adalah dewa kuno jarak biru, dan sekarang, dia telah mengambil putranya dan melarikan diri. Tidak, Master Sekte Celestial Net berteriak putus asa. Anggota lain juga kehilangan keinginan untuk bertarung dan berdiri linglung. Haha, komandanmu telah kabur. Ini adalah gaya perlombaan spiritual? Dewa kuno Dark Crow mulai tertawa.
Zhao Feng agak tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Dewa Kuno Blue Distance berlari. Kekuatan ilahi yang bisa dia gunakan hanyalah kekuatan ilahi yang dia miliki ketika dia berada di puncak peringkat 8, tetapi sebelum dia bahkan bisa membunuh puncak musuh peringkat 8, jarak biru Dewa Kuno sudah kabur. Zhao Feng, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang, jadi mengapa tidak bergabung dengan Blazing Gold Rache? Bagaimanapun, Anda tidak memiliki garis keturunan ras spiritual. Setelah perlombaan emas berkobar mengalahkan perlombaan spiritual, Zhao Yufei akan tetap menjadi milik Anda. Dewa Kuno Dark Crow menatap Zhao Feng dan tersenyum jahat. Pemandangan Zhao Feng sebelumnya secara misterius membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi sekarang Dewa Kuno Blue Distance telah kabur, tidak peduli seberapa kuat Zhao Feng, bahkan jika dia jauh lebih kuat daripada puncak biasa peringkat 8, itu masih tidak ada gunanya. Apakah begitu? Zhao Feng tersenyum tipis. Ini adalah pertempuran pertamanya, jadi Zhao Feng pasti tidak ingin kalah. Tetua, mari kita tangkap dia dulu. Setelah Anda menyiksanya sedikit, dia secara alami akan menyerah. Pria raksasa itu memberikan senyuman liar saat dia maju ke depan, mengedarkan kekuatan ilahi. Kamu tidak tahu tempatmu? Mata Zhao Feng terfokus, dan space-time intense segera mulai memenuhi area tersebut. Dia menghilang dari posisi aslinya dan muncul di belakang manusia raksasa itu. Kedipan spasial. Pria raksasa itu tidak peduli. Dia mengaktifkan tubuh fisiknya yang kuat dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Pedang perak gelap keruh berkumpul di sekitar tangan Zhao Feng dan kemudian menusuk ke tubuh pria raksasa itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria raksasa itu tercengang, tubuhnya yang ulet telah ditembus oleh Zhao Feng. Pria raksasa itu ingin berjuang, tetapi dia mendapati setiap gerakannya sangat lambat. Selain itu, kekuatan ilahinya berada dalam kekacauan dan dengan cepat terkuras, dan dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Bab 1409 Pembalikan dan Serangan Balik. Bagaimana pria raksasa itu meratap? Sebagai anggota dari Blazing Gold Rache, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang dengan level kultivasi yang sama bisa dengan mudah menembus pertahanan tubuh fisiknya. Selain itu, kekuatan ilahi dalam tubuhnya berantakan dan dengan cepat terkuras habis. Setiap gerakannya dalam gerakan lambat, membuatnya tidak mampu melawan. Zhao Feng menarik Chaos Origin Divine Sword dari pria raksasa itu dan kemudian memasukkannya kembali sekali lagi. Makan dan serap. Tidak hanya pedang ilahi asal Chaos milik Zhao Feng tidak melemah, itu sebenarnya semakin kuat. Medan kekuatannya yang mengerikan mencabik-cabik pria raksasa itu, menaklukkannya dalam tubuh dan jiwa. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga terjadi keheningan yang mencengangkan. Guru Sekte Jaring Surgawi yang putus asa dan anggota Sekte Jaring Surga semua menatap lurus ke arah Zhao Feng. Zhao Feng membunuh puncak peringkat 8, kata Master Sekte Celestial Net dengan suara bingung. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi setelah Dewa Kuno Blue Distance kabur. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana puncak peringkat 8 dari balap emas berkobar tiba-tiba dibunuh oleh Zhao Feng? Anggota lain, yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, merasa agak sulit untuk memahami apa yang telah terjadi. Berbicara secara logis, sangat sulit bagi pembudidaya dengan peringkat yang sama untuk saling membunuh, tetapi Zhao Feng tampaknya melakukannya dengan sangat mudah. Nak, kamu membunuhnya. Dewa Kuno Dark Crow akhirnya bereaksi, wajahnya memelintir karena marah dan matanya meletus dengan niat membunuh. Kemenangan besar tampaknya akan segera terjadi, tetapi sekarang, dia tiba-tiba kehilangan peringkat 8 puncak. Apalagi pria raksasa itu telah terbunuh tepat di depan matanya. Meskipun mereka kehilangan puncak peringkat 8, mereka masih memiliki Dewa Kuno peringkat 9. Suasana hati Celestial Netsec Master menjadi gelap sekali lagi saat dia melihat ke Dewa Kuno Dark Crow. Jika Dewa Kuno Blue Distance tidak melarikan diri, mereka bertiga mungkin bisa bekerja sama untuk mendorong Dewa Kuno Dark Crow. Jika Anda mengirim diri Anda ke kematian, mengapa saya tidak membunuh Anda? Zhao Feng samar-samar tersenyum pada Dewa Kuno Dark Crow. Junior, semakin lancang kamu bertindak, semakin menyedihkan kematianmu. Dewa Kuno Dark Crow menatap Zhao Feng. Dalam pandangannya, semua yang terjadi barusan adalah karena pria raksasa itu terlalu ceroboh, membiarkan Zhao Feng menyerang dengan serangan diam-diam yang mematikan. Tapi dia, Dewa Kuno Dark Crow, tidak akan pernah menganggap enteng lawannya. Suara mendesing. Dalam kilatan gelap, Dewa Kuno Dark Crow melesat ke arah Zhao Feng, menusukkan tombaknya.
Api coklat tua dan tirani segera dimuntahkan. Api coklat tua juga bercampur dengan energi ruang yang kacau yang mengganggu ruang dan membuat Zhao Feng tidak mungkin menggunakan gerakan instan. Aliran cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di Zhao Feng, dan kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kejauhan. Nyala api meledak melalui bayangan yang ditinggalkan Zhao Feng dan masuk ke tanah, meninggalkan kawah hangus sedalam lebih dari 1000 kaki. Melihat serangannya meleset, Dewa Kuno Dark Crow segera mengejar, tombaknya menembak bola demi bola api coklat gelap ke dalam kegelapan, menyebabkan teman dan musuh mundur ketakutan. Namun, Zhao Feng dengan tangkas mengelak di langit, bahkan melambai di sekitar pedang ilahi asal chaosnya beberapa kali untuk dengan mudah mengirim beberapa tentara musuh. Anak ini, bahkan tanpa menggunakan spatial blink, dia masih sangat cepat. Ekspresi Dewa Kuno Dark Crow menjadi gelap. Meskipun dia adalah Dewa Kuno peringkat 9, dia masih jauh lebih lambat dari Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng tampaknya mengabaikan keberadaan Dewa Kuno Dark Crow dan membantai semua anggota ras emas berkobar lainnya. Bagus, saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan secepat itu. Guru Sekte Celestial Net terkejut. Dia merasa seperti dia bisa melihat secercah harapan. Anggota lain dari Celestial Net Sekte juga menjadi dihidupkan kembali oleh pemandangan ini. Jeritan terdengar tanpa henti di atas langit Sekte Celestial Net. Secercah cahaya keemasan terbang di udara, mengambil 1 atau 2 nyawa dengan masing-masing melewati dan memerciki langit dengan darah. Dan sekarang anggota Celestial Net Sekte juga mulai menyerang, kerugian dari Blazing Gold Rache mulai melonjak. Bahkan seseorang yang tenang seperti Dewa Kuno Dark Crow sekarang menggerutu dengan amarah yang menggelegar. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan Zhao Feng menebas anak buahnya. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak berdaya adalah sepertinya Zhao Feng sedang bermain dengannya. Setiap kali dia akan mengejar, Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih cepat dan dengan mudah lepas dari genggamannya. Meskipun kultivasi Zhao Feng disegel di puncak peringkat 8, dia masih mempertahankan keterampilan dan pemahaman tingkat tinggi. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin menampilkan tampilan yang terlalu mengesankan, dia pasti sudah lama membunuh Dewa Kegelapan kuno ini. Bunuh semua anggota Blazing Gold Rache. Master Sekte Celestial Net dan banyak anggota eselon atas sekte itu bersatu dan terjun ke pertempuran. Anggota Blazing Gold Rache adalah musuh yang telah menginvasi sekte mereka dan membunuh rekan mereka. Selain itu, membunuh anggota balap emas berkobar bisa memberi mereka poin kontribusi yang dapat mereka tukarkan dengan sumber daya berharga yang jarang bisa mereka dapatkan secara normal. Dengan Zhao Feng memimpin, Sekte Celestial Net dengan cepat berada di atas angin. Tidak lama kemudian, sebagian besar anggota Blazing Gold Rache yang dibawa oleh Ancient God Dark Crow bersamanya telah terbunuh. Beberapa lagi melarikan diri karena panik. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan begitu cepat sehingga dia bahkan bisa meninggalkan Dewa Kuno peringkat 9 dalam debu. Master Sekte Celestial Net menatap dengan hormat pada seberkas cahaya keemasan itu. Justru karena keunggulan Zhao Feng dalam kecepatan, Dewa Kuno Dark Crow tidak mundur, memungkinkan Sekte Jaring Surga untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan ajaib. Petik 2. Kita telah kalah. Dewa Kuno Dark Crow memiliki ekspresi yang sangat jahat. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pertempuran akan menjadi seperti ini. Pada saat ini, dia hanya memiliki beberapa dewa sejati yang lemah dan 1 dewa kuno peringkat 7 yang tersisa di bawah komandonya, tetapi kerugian Sekte Jaring Surga hampir tidak signifikan. Kelilingi dan bunuh Blazing Gold Rache. Zhao Feng segera meraung. Para ahli dari Celestial Net Sekte maju. Sementara itu, dewa sejati dari Sekte Celestial Net biasa mulai meletakkan arai atau pergi untuk sekali lagi mengaktifkan arai pertahanan. Master Sekte Celestial Net mengambil kendali atas arai pelindung sekte, mengirim naga biru ke Dewa Kuno Dark Crow. Tunggu saja, lain kali, lelaki tua ini akan membasuh Sekte Celestial Net dengan darah. Dewa Kuno Dark Crow meraung parau, kebencian di hatinya maksimal. Dewa Kuno Dark Crow memimpin pasukannya yang tersisa mundur. Apa aku bilang aku akan melepaskanmu? Pada saat ini, Zhao Feng tiba-tiba muncul di depan Dewa Kuno Dark Crow, senyum lembut di wajahnya. Junior, jika orang tua ini ingin pergi, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Dewa Kuno Dark Crow menggeram. Dalam pandangannya, Zhao Feng hanya lebih unggul darinya dalam hal kecepatan. Kekuatan sebenarnya masih lebih rendah dari peringkat 9 Dewa Kuno. Kalau begitu biarkan aku mencoba.
Senyuman lucu muncul di wajah Zhao Feng saat dia melesat ke depan. Suara mendesing. Kekuatan ilahi asal Chaos perak gelap terkondensasi menjadi pedang dan menusuk ke depan. Dewa kuno Dark Crow menyapu dengan tombaknya sekali lagi, dan setelah keduanya bertukar beberapa pukulan di udara, mereka berpisah. Dewa kuno Dark Crow khawatir saat dia melirik luka di tubuhnya. Meskipun mereka sangat kecil, serangan itu telah menembus pertahanannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa Zhao Feng telah berhasil menyerap sebagian besar energinya. Pedang ilahi asal Chaos Zhao Feng berdenyut dengan kekuatan dan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Dark Crow terkejut dan tertegun. Bahkan pertahanan tubuh Dewa kuno peringkat 9 telah dengan mudah dipatahkan oleh Zhao Feng. Pada saat ini, Master Sekte Jaring Surga dan Dewa kuno lainnya dari Sekte Jaring Surgawi menyerang. Dewa kuno Dark Crow langsung dikepung. Sial, Dewa kuno Dark Crow meringis, mengetahui bahwa dia berada dalam keadaan yang buruk. Dia baru saja bersiap untuk menggunakan salah satu langkah penyelamatan nyawanya, ketika tiba-tiba, riak energi aneh datang dari belakangnya. Sesaat kemudian, pedang perak gelap menusuk dadanya, membawa sejumlah besar emas dan darah merah. Semburan energi yang kacau melesat ke depan dan menelan tubuh Dewa kuno Dark Crow. Kematian energi ini langsung membuat Dewa kuno Dark Crow merasa bahwa kematiannya sudah dekat. Ini tidak mungkin, kekuatanmu, tanda seru tanda tanya. Dewa kuno Dark Crow tercengang. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng pada saat ini jauh di atas bahkan Dewa kuno peringkat 9. Teknik gerakan tingkat tinggi dan tingkat pemahaman, keterampilan tempur yang kuat dan kekuatan ilahi, dan energi niat itu, ini bukanlah hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh puncak peringkat 8 Dewa kuno. Tapi Dewa kuno Dark Crow, yang mengetahui semua ini, tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Dengan ayunan pedangnya, Zhao Feng memotong Dewa kuno Dark Crow menjadi 2. Mati, anggota Sekte Celestial Net bingung. Meskipun mereka dikelilingi oleh Dewa kuno Dark Crow, dia tidak terluka parah. Dia seharusnya masih memiliki beberapa kartu truf yang tersedia untuknya. Tetapi dalam sekejap, Zhao Feng telah memusnahkannya. Dibunuh dalam satu pukulan. Sekte Celestial Net tertegun. Dewa tua Dark Crow, terima kasih atas kekuatan ilahi Anda. Kamu telah membuat kekuatan ilahi asal Chaos saya tumbuh lebih kuat. Zhao Feng tersenyum. Jadi, kekuatan ilahi Tuan Zhao Feng sangat luar biasa, mampu menyerap kekuatan ilahi orang lain untuk meningkatkan kekuatannya. Tuan Zhao Feng benar-benar seorang jenius yang langka dari ras spiritual. Mayoritas Sekte Jaring Surga memandang kagum pada Zhao Feng, dan beberapa murid wanita mulai menganggap Zhao Feng sebagai pria ideal mereka. Dari awal sampai akhir, kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng terus-menerus menjadi lebih kuat. Setelah menyerap kekuatan Dewa kuno Dark Crow, serangan kekuatan ilahinya bahkan lebih kuat. Dengan anggota lain dari Celestial Net Sekte mengelilingi dan menekan Dewa kuno Dark Crow, Zhao Feng punya cukup waktu untuk mengumpulkan energi dan membunuh Dewa kuno Dark Crow dengan satu pukulan. Semua ini tampaknya terjadi dengan sedikit kesulitan. Hanya Master Sekte Celestial Net yang menganggap ini sangat membingungkan. Ketika dia melihat Zhao Feng, dia tiba-tiba menemukan pemuda ini menjadi seperti langit berbintang yang luas, misterius dan tak terduga. Kami dapat mengalahkan Blazing Gold Rache kali ini berkat kerjasama dari semua orang di Celestial Net Sect. Zhao Feng menoleh ke anggota Sekte Celestial Net dan tersenyum. Dengan pertempuran berakhir, seluruh Celestial Net Sekte mulai bekerja menghitung korban dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada sekte tersebut. Zhao Feng kembali ke istananya sendiri untuk berkultivasi. Untuk pertempuran pertamanya, tidak perlu menampilkan tampilan yang terlalu menyilaukan. Perang akan berlangsung lama. Dia perlahan akan mengungkapkan lebih banyak kekuatannya sampai mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya tidak akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Selain itu, berkelahi sambil menekan kultivasinya dapat dianggap sebagai ujian bagi Zhao Feng. Keesokan paginya, seluruh Sekte Celestial Net masih sibuk bekerja, ketika tiba-tiba, dua aliran cahaya putih turun. Master Sekte Celestial Net dan beberapa anggota melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah jarak biru Dewa Kuno dan asal es Dewa Kuno. Dewa Kuno Blue Distance memiliki wajah kaku saat dia perlahan turun ke Sekte Jaring Surga, tetapi wajah tampan Dewa Es asal kuno memerah karena malu, dan sepertinya dia tidak menginginkan apapun selain tenggelam ke tanah. Tadi malam, saya berniat untuk mendapatkan bala bantuan.
Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menangani krisis sendiri, Dewa Kuno Blue Distance dengan sangat canggung berkata. Sebenarnya, jarak biru Dewa Kuno dan asal es Dewa Kuno sebenarnya tidak melarikan diri terlalu jauh. Dengan demikian, mereka berhasil menyadari dengan sangat cepat bahwa Celestial Net Sect telah mendorong Blazing Gold Rache kembali. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Dewa Kuno Jarak Biru, Guru Sekte Jaring Surga dengan lembut menjawab. Bagaimanapun, Dewa Kuno Blue Distance adalah puncak peringkat 8 Dewa Kuno dari ras spiritual. Mengingat jaringan hubungan yang rumit di tempat, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Tapi diam-diam pada dirinya sendiri, Master Sekte Celestial Net dengan jijik berkata, apakah Anda perlu membawa putra Anda saat meminta bala bantuan? Murid-murid Sekte Celestial Net semuanya terlihat meremehkan dan mencemooh, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Zhao Feng muncul dengan senyum di wajahnya dan menatap ayah dan anak yang melarikan diri di tengah pertempuran. Zhao Feng, katakan padaku, bagaimana kalian semua bisa menyelesaikan krisis tadi malam dan memukul mundur musuh? Dewa Kuno Blue Distance memfokuskan pandangannya pada Zhao Feng dan segera bertanya. Bab 1410 Serangan Sneak di Malam Hari. Zhao Feng, katakan padaku, bagaimana kalian semua bisa menyelesaikan krisis tadi malam dan memukul mundur musuh? Dewa Kuno Blue Distance memfokuskan pandangannya pada Zhao Feng dan segera bertanya. Kekalahan jelas tak terhindarkan tadi malam, dan ketika dia, Panglima tertinggi, melarikan diri, kehancuran Sekte Celestial Net seharusnya lebih pasti. Tetapi hasilnya sama sekali tidak terduga, tidak hanya Celestial Net Sekte yang bertahan, bahkan mengalahkan Blazing Gold Rache, dan dia mendengar bahwa Blazing Gold Rache telah menderita kerugian yang mengerikan. Anggota Celestial Net Sekte yang melihat pemandangan ini tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertawa. Ketika Dewa Kuno Blue Distance dan putranya melarikan diri, orang yang menyelamatkan Sekte Jaring Surga secara alami adalah Zhao Feng. Fakta bahwa mereka masih memiliki wajah untuk kembali cukup mengagumkan, tetapi sekarang, mereka bahkan mempertanyakan Zhao Feng. Tadi malam, Dewa Kuno Blue Distance, saat kau pergi untuk mendapatkan bala bantuan, Blazing Gold Rache menurunkan pertahanan mereka. Sementara puncak peringkat 8 Dewa Kuno sedang ceroboh, saya melakukan serangan diam-diam dan membunuhnya, kata Zhao Feng. Penampilan aneh muncul di wajah para anggota Celestial Net Sect. Tidak ada yang salah dengan penjelasan Zhao Feng, tetapi itu hampir terdengar seperti dia memuji jarak biru Dewa Kuno. Tapi pujian semacam ini hanya membuat Dewa Kuno Blue Distance merasa lebih malu. Kau membunuh Dewa Kuno peringkat 8 puncak itu? Tapi Dewa Kuno Blue Distance lebih memperhatikan bagian terakhir, dan dia menatap Zhao Feng dengan kaget. Meskipun dia telah melihat serangan Zhao Feng semalam dan menemukan Zhao Feng memiliki kekuatan yang layak, membunuh puncak peringkat 8 sama sekali tidak terduga. Asal es Dewa Kuno bahkan lebih terkejut. Zhao Feng mampu membunuh peringkat 8 puncak? Baik, begitu Dewa Kuno Blue Distance pergi, pria raksasa itu tidak memelukku dalam hal apapun, yang mengarah ke hasil seperti itu. Selain itu, anggota Celestial Net Sekte melakukan perlawanan yang kuat untuk bersaing dengan Blazing Gold Rache. Pada akhirnya, dengan mengandalkan susunan pelindung sekte dan medan, kami dapat menyatukan dan membunuh Dewa Kuno Dark Crow. Zhao Feng menambahkan, Dewa Kuno Blue Distance dengan ragu-ragu menerima babak pertama, tetapi ketika dia mendengar bahwa Dewa Kuno Dark Crow telah terbunuh, dia menjadi tercengang. Bagaimana bisa? Itu semua karena Zhao Feng sangat berani dan bekerja untuk membalikkan keadaan. Master Sekte Celestial Net segera tersenyum dan berkata, Zhao Feng telah melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kontribusinya dalam penjelasannya dan memuji mereka. Anggota eselon atas dari Sekte Celestial Net merasa agak malu dengan semua pujian ini. Semua tingkat dari Sekte Jaring Surga mengembangkan kesan yang lebih baik dari Zhao Feng. Dia kuat, teliti, bertanggung jawab, dan rendah hati. Membandingkannya dengan Dewa Kuno Blue Distance dan putranya seperti membandingkan langit dengan bumi. Dewa Kuno Dark Crow sudah mati? Dewa Kuno Blue Distance dan putranya membeku di tempat, pikiran mereka kosong. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini. Ekspresi Dewa Kuno Blue Distance meredup. Bagaimana bisa Dewa Kuno peringkat 9 yang perkasa jatuh di tempat seperti ini? Dia menduga bahwa Dewa Kuno Dark Crow belum mati dan benar-benar melarikan diri saat terluka parah atau bahwa bala bantuan dari ras spiritual telah tiba dan menyelamatkan Sekte Jaring Surga,
tetapi Sekte Jaring Surga tidak senang bagaimana dia melarikan diri dan membuat kebohongan ini dengan sengaja. Membuatnya marah. Dewa kuno Blue Distance telah menderita pukulan berat, dan dia telah kehilangan kepercayaan dari Sekte Jaring Surga. Bahkan jika dia terus bertanya, dia tidak akan belajar banyak. Lebih buruk lagi adalah bahwa Sekte Jaring Surga tampaknya telah mengembangkan hubungan yang sangat baik dengan Zhao Feng. Anak ini tidak sederhana. Dewa kuno Blue Distance menatap Zhao Feng dan merenung. Seseorang yang bisa membunuh puncak Dewa kuno peringkat 8 akan memiliki kekuatan sekitar Dewa kuno peringkat 9 biasa. Selain itu, dia merasakan bahwa Zhao Feng telah memainkan peran penting dalam mengubah situasi di Sekte Jaring Surga dari kekalahan menjadi kemenangan. Tapi Dewa kuno Blue Distance masih menjadi komandan tempat ini dan Zhao Feng masih harus mengikuti perintahnya. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Saya akan terus memerintahkan semua orang dalam melindungi Sekte Jaring Surgawi, membunuh Blazing Gold Rache, dan membuat nama kami dikenal di seluruh zona Ziling. Dewa kuno Blue Distance dengan keras menyatakan. Dewa kuno Blue Distance kemudian membawa Dewa Es kuno kembali ke Sekte Jaring Surga. Di dalam kamar mereka, "Ayah, kenapa kita harus kembali?" Asal Es Dewa kuno merasa sangat terhina. Dia adalah seorang jenius dari ras spiritual, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang memalukan seperti melarikan diri di tengah pertempuran dan kemudian memiliki keberanian untuk kembali. Jika Sekte Jaring Surgawi telah dihancurkan, kami hanya akan dianggap sebagai orang yang beruntung. Tetapi karena Sekte Jaring Surga baik-baik saja, jika masalah kami yang melarikan diri di tengah pertempuran menyebar kembali ke ras spiritual, kami tidak memiliki wajah untuk melihat siapapun di masa depan. Aku sudah kembali sehingga masalah ini bisa ditekan. Dewa kuno Blue Distance segera memanggil. Asal Es Dewa kuno mengangguk. Ayahnya benar. Saat ini, mereka hanya malu di depan Sekte Jaring Surga. Tetapi jika mereka dipermalukan di depan seluruh ras spiritual, reputasinya akan berantakan total. Selain itu, dengan serangan yang gagal ini, Blazing Gold Rache pasti tidak akan menyerang lagi untuk saat ini. Dengan kembali, kita bisa tenang sambil tetap memperoleh banyak poin kontribusi. Dewa kuno Blue Distance memasang senyum licik. Ayah benar, asal Es Dewa kuno juga tersenyum. Sebagai anggota ras spiritual, mereka hanya perlu menjaga faksi atau kubu penting untuk mendapatkan poin kontribusi. Jika mereka punya waktu, mereka bisa membantu faksi terdekat dan membunuh beberapa musuh untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Saudara Zhao, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Saya pikir Anda lebih cocok untuk posisi komandan, bisik Master Sekte Celestial Net. Kemenangan ajaib dari tadi malam telah membuat Master Sekte Celestial Net untuk sesaat melupakan ketidakbahagiaannya, tetapi dia tidak mengharapkan Dewa kuno Blue Distance dan putranya untuk kembali tanpa malu-malu. Meskipun Zhao Feng masih muda, dia kuat, bertanggung jawab, dan rendah hati. Dia yakin tidak ada yang akan keberatan jika Zhao Feng dijadikan komandan. Saya tidak suka menjadi komandan. Itu terlalu merepotkan. Zhao Feng terkekeh sebelum kembali ke istananya. Dia tidak terlalu peduli dengan pencapaian atau keuntungan ini, jadi dia tidak mau repot-repot mengemban tugas seperti itu. Dia hanya ingin tetap di medan perang dan mengasah dirinya sendiri sambil secara bertahap mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya. Orang ini benar-benar berpikiran terbuka dan prihatin tentang situasi menyeluruh. Jika ras spiritual memiliki pertengkaran internal saat di tengah perang ini, Sekte Jaring Surga melihat punggung Zhao Feng, merasa agak malu. Saat memasuki kediamannya, Zhao Feng memasuki jubah ruang waktu. Pada saat ini, Zhao Wang, Zhao Kong, dan Black Destruction Serpent Dragon semuanya berkultivasi di dalam. Zhao Kong telah lama mencapai peringkat 9 dan juga dengan lancar mengambil kendali atas sepasang mata ruang waktu yang kuat itu. Zhao Feng juga duduk bersila di tanah dan mulai berkultivasi. Pertama, dia memisahkan sebagian dari pikirannya untuk mengembangkan maksud ruang waktu dan maksud 5 elemen. Untuk setiap sedikit lebih kuat niat ini menjadi, kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng juga akan menjadi jauh lebih kuat. Setelah mengambil begitu banyak sumber waktu yang sangat berharga, Zhao Feng telah meningkatkan kemampuannya untuk memahami maksud waktu. Ini, bersama dengan bantuan fragmen artefak leluhur, berarti Zhao Feng memahami maksud waktu paling cepat, dan itu sudah mencapai puncak level 7. Dan Space Intense Zhao Feng hampir mencapai puncak level 8, hanya membutuhkan sedikit lebih lama. Zhao Feng tidak terburu-buru, dia lebih suka mengambil langkah demi langkah agar fondasinya kokoh.
Selain kekuatannya, Zhao Feng juga fokus pada jiwanya. Keuntungan yang diberikan oleh mata spiritual dewa memungkinkan jiwa Zhao Feng menguat pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Jiwanya adalah keuntungan terbesarnya. Niat jiwaku telah mencapai puncak peringkat 9. Jika saya mendapatkannya sedikit lebih tinggi, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Lord-Lord setengah langkah. Zhao Feng mendapati dirinya agak mengantisipasi perkembangan ini. Setelah mengambil beberapa kristal jiwa petir, dia mulai memperbaiki jiwanya dan meningkatkan energi petir di tubuh jiwa petirnya. 30 hari berlalu dalam jubah ruang waktu, di mana Zhao Feng sepenuhnya menyerap energi di dalam kristal jiwa petir dan sebagian dari sumber daya budidaya jiwanya. Setelah itu, Zhao Feng mengarahkan pandangannya pada keterampilan tempur lain di tingkat keempat dari teknik asal kekosongan surga Chaos, cincin kekosongan surga kekacauan. Berbeda dengan Chaos Origin Divine Sword, Chaos Heaven Void Ring adalah skill bertahan. Chaos Heaven Void Ring memiliki sifat lain selain pertahanannya, yaitu efek melahapnya bahkan lebih kuat. Itu bisa melahap semua energi yang berkumpul di atasnya dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Chaos Heaven Void Ring ini lebih cocok untuk pertarungan kelompok. Aku bisa langsung menyerap energi dari serangan sekitarnya dan menggunakannya untuk memperkuat pedang ilahi asal Chaos, jadi aku bisa memberikan serangan fatal pada musuhku. Petik 2. Selain itu, pertempuran selama perang lebih kacau, dan Zhao Feng sudah lama tidak lagi memiliki keuntungan dari tubuh fisik yang kokoh. Ini membuat budidaya Chaos Heaven Void Ring menjadi pilihan yang sangat tepat untuk situasinya. Dengan pemikiran ini, Zhao Feng mulai berkultivasi. Beberapa hari berlalu dalam jubah ruang waktu. Penghalang kacau energi perak keruh muncul di sekitar Zhao Feng, diliputi oleh medan gaya melahap yang menyerap energi dunia di sekitarnya. Berdengung, Bats. Penghalang perak gelap ini tampaknya menjadi lebih padat. Tidak buruk, ia dapat menyerap energi lain untuk memperkuat pertahanannya. Petik 2. Rasio waktu di jubah ruang waktu sekarang 50/1. 2 hari berlalu di dunia luar, yang merupakan 100 hari di jubah ruang waktu. Pada malam hari kedua, suara mendesing. Beberapa energi yang sangat tersembunyi memasuki Sekte Celestial Net. Laporan intelijen kami menunjukkan bahwa, setelah Zhao Feng memasuki zona perang, dia pergi ke Sekte Jaring Surga. Apa kita harus licik? Mengapa tidak menyerang saja tempat itu dan merebut Zhao Feng? Petik 2. 4 sosok buram muncul di udara. Keempat aura mereka sangat tersembunyi sehingga mereka tampak menyatu dengan kegelapan dan udara, praktis tidak terlihat. Indra ilahi yang kuat dari Sekte Jaring Surga kadang-kadang menyapu, tetapi mereka gagal menyadarinya. Aku mendengar bahwa Blazing Gold Rache mengirim Dewa Kuno peringkat 9 untuk menyerang tempat ini, tetapi Sekte Jaring Surga masih ada di sini, yang berarti Dewa Kuno peringkat 9 gagal. Jadi, Sekte Jaring Surga ini agak sulit untuk dihadapi, kata seorang lelaki tua kurus, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan. Tepat sekali. Perintah yang diberikan kepada kami oleh Dewa Kuno Ice Flame hanya untuk menangkap Zhao Feng. Tidak perlu membuat hal-hal menjadi rumit, kata seorang pria bertubuh tinggi dan besar, matanya dingin dan kejam. Meskipun dia menekannya, masih ada api hantu yang keluar dari tubuhnya. Upaya Dewa Kuno Dark Crow untuk mengambil Sekte Jaring Surga telah terjadi hanya beberapa hari yang lalu dan belum sepenuhnya menyebar. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu detail lengkap dari pertempuran itu. Kelompok orang ini datang atas perintah Dewa Kuno Ice Flame. Mereka segera berangkat setelah mengetahui lokasi Zhao Feng. Saya telah menemukan anak itu. Aku akan membuat serangan diam-diam, lalu kalian semua harus segera bergerak untuk menekannya, dan kemudian kita akan lari, kata sesepuh, mengambil posisi paling depan. Semuanya memiliki keyakinan penuh pada metode kematian bayangan Dewa Kuno ini. Dewa Kuno Bayangan Kematian adalah Dewa Kuno peringkat 9 yang telah dikenal oleh Dewa Kuno Ice Flame dalam perjalanannya. Dia terampil dalam mengejar dan membunuh. Ada desas-desus bahwa darah dari Shadow Rache peringkat ke-18 mengalir di pembuluh darah Dewa Kuno Shadow Death. Meskipun itu adalah garis keturunan yang agak tipis, itu sudah cukup baginya untuk dengan bebas melakukan perjalanan dalam kegelapan dan membunuh tanpa meninggalkan jejak. Kelompok itu diam-diam mendekati kediaman Zhao Feng. Siap-siap, Dewa Kuno Bayangan Kematian memanggil, dan kemudian dia berubah menjadi aliran bayangan yang menyerang udara untuk memaksa Zhao Feng keluar. Sebelum Dewa Kuno Bayangan Kematian bahkan bisa menyerang, pemuda berambut perak dengan punggung lurus tiba-tiba muncul di istana, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya.
Apakah kalian semua berlama-lama begitu lama karena mencari Zhao ini?